Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di acara tutorial UTS KMM tahun 1445 Hijriah. Terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bersedia hadir pada acara hari ini. Dan sebelum kita mulai acara tutorial UTS pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra dari KMF UGM. Saya di sini sebagai MC akan menemani teman-teman pada acara tutorial UTS KMF tahun 1445 Hijriah pada pagi hari ini. Tutorial UTS yang diadakan sesi ini adalah tutor untuk mata kuliah Farmakologi 1 bersama dengan Kak Erisa yang sudah hadir dari angkatan 2022. Sebelumnya, selamat pagi Kak Erisa, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap belum nih untuk menjelaskan materi farmakologi buat teman-teman angkatan 2023? Nah, karena dari Kak Erisa-nya juga sudah siap, maka kita langsung mulai aja tutornya. Kepada Kak Erisa, dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini menyambut UTS? Sebelumnya perkenalkan, aku Elisa, aku dari kelas B2022 dan pada kesempatan kali ini kebetulan aku dikasih kesempatan sama KMF untuk menutor farmakologi 2 untuk teman-teman. Nah, sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu kalau aku ini pertama kali banget menutor teman-teman. Jadi mungkin kalau ada salah kata, kalau ada salah konsep, bisa teman-teman koreksi aku secara langsung, gitu ya. Sebelumnya teman-teman, aku kemarin dapat request kalau materinya Prof. Agung itu mau disepetin aja, terus kita kening di materinya Pak Arif. Ya, oke. Nah, oke. Jadi aku bakal usahain aku sepetin materinya Prof. Agung itu ada sekitar 3 atau 4 gitu. Oke. Jadi yang pertama, ini interaksi obat dengan reseptor. Karena dasarnya farmakologi itu kan obat interaksi dengan sistem tubuh kita gitu ya. Oke, dan yang pertama itu aku pengen bahas kerja obat versus efek obat. Mungkin teman-teman juga ada ngerti gitu ya. Jadi kerja obat itu sebenarnya fokusnya lebih ke perubahan kondisi atau proses atau kayak yang proses yang menyebabkan efek obat ini bakal muncul di akhir itu. Jadi kerja itu lebih ke proses, sedangkan kalau efek itu fungsi perubahan fisiologis yang kita harapkan muncul ketika pemakaian obat ini sudah selesai. Terus kemudian perbedaan dari aksi obat itu dibagi jadi 2, itu ada non spesifik dan spesifik. Nah, kalau non spesifik itu lebih berfokus ke perubahan kimia dan fisikanya. Ini teman-teman yang ada tahu contoh umumnya itu kayak tasida dan suprafat. Kalau tasida itu kan lebih ke merubah pH lambung atau menetralkan. Sedangkan kalau suprafat itu lebih ke dinding lambung itu dilapisi sama suprafat secara fisik. Jadi nggak melukai dinding lambung lebih lanjut gitu. Nah, kalau yang spesifik itu fokusnya ke interaksi spesifik si obat dengan molekul tertentu, terutama protein. Contohnya kayak kanal ion, enzim, protein, dan reseptor. Tapi yang mau kita bahas ini adalah reseptornya. Oke, nah reseptor secara umum itu adalah molekul atau protein yang bakal mengenali ligand atau obat. Obat itu juga termasuk ligand ya teman-teman. Terus kami itu kebanyakan di membrana sel, walaupun ada juga yang di dalam sel gitu. Nah, reseptor itu bisa dibagi jadi beberapa jenis berdasarkan sinyal transduksi. Jadi secara singkat itu ada 4, ada ionotropik, PCR, neurokinetik, sama reseptor.
Untuk membedakan secara singkat aja nih teman-teman. Jadi ionotropic reseptor sesuai namanya kan ion. Jadi dia tuh kaitannya dengan ion, dengan keluar masuknya ion gitu. Terus kalau di PCR itu di protein coupled receptor, berarti dia tuh reseptor yang nantinya bakal terkopl sama protein yang namanya protein G. Nanti di belakang ada tiga. Terus tyrosine kinase reseptor itu sesuai namanya juga reseptor, dia tuh punya residu tirosin. Terus strukturnya tuh cukup unik gitu. Terus ada kinase itu korelasinya erat sama fosforilasi gitu. Terus yang terakhir nuklear reseptor atau intraseluler itu reseptor yang letaknya tuh enggak di membran sel tapi ada di dalam sel. Yang penjelasan ditanya di sini. Nah, jadi kalau kanal ion itu namanya kayak asetylkolin. Teman-teman tahu asetylkolin di mana? Oke, jadi asetylkolin itu mostly ada di saraf gitu ya, teman. Nah, terus reseptornya itu biasanya reseptor adrenergic, terutama muscarinic gitu. Nah, reseptor adrenergic itu kalau misalnya ada si asetylkolin yang nempel, dia bakal terbuka. Terus ion Na itu bakal masuk memicu depolarisasi gitu. Itu salah satu contoh dari reseptor antiion. Nah, yang kedua itu G protein coupled receptor. Aku di sini pengen ngejelasin gimana caranya si G coupled receptor itu bisa bekerja gitu. Jadi reseptor itu reseptor mana yang warna ungu bakal mengikat hujan. Terus nanti protein G itu bakal aktif karena ada GTP nempel di sana. Terus ujung-ujungnya bakal nempel ke adenosine atau fosfolipase C sesuai dengan pathway yang dituju gitu. Nah, adenosine itu nantinya bakal memproduksi CAMP dari ATP. Nah, CAMP ini disebut sebagai second messenger atau pembawa pesan kedua. Nah, pembawa pesan kedua itu ibaratnya kayak perantara gitu. Nantinya dia bakal berujung ke respon fisiologis yang kita targetkan. Nah, habis ini aku mau bahas secara singkat soal jenis-jenis protein G. Nah, jadi di sini kan ada tulisan di alfa gitu. Kenapa di alfa? Karena sebenarnya protein G itu ada beberapa subunit alfa, beta, gamma. Tapi yang berinteraksi langsung sama reseptor itu di alfanya aja biasanya. Terus mungkin Profesor juga udah jelasin soal S, I, dan Q ini. Intinya adalah S itu untuk stimulatory, I itu untuk inhibitory. Kalau Q aku nggak tahu. Jadi kalau stimulatory itu dia bakal menstimulasi aktivasi dari adenosine, sedangkan inhibitor itu kebalikannya. Nah, kalau Q itu dia tuh nggak ke adenosine tapi ke fosfolipase C, itu aktivasi jalur DAG, IP3 dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang tyrosine kinase, ini aku jelasin singkat aja. Jadi strukturnya tuh kayak ada dua protein, terus dia bentuknya transmembran. Di bagian bawah itu ada residu tirosin, terus nantinya bakal bisa terfosforilasi sebelum mengaktifasi respon fisiologis. Dan ini yang terakhir ada nuklear reseptor. Nuklear reseptor tuh reseptornya biasanya di membran inti. Kalau nggak di membran inti berarti di sitoplasma. Nah, karena dia ada di membran inti, berarti ligan-ligan itu biasanya sifatnya lipofil. Kenapa lipofil? Karena membran sel itu kan terdiri dari fosfolipid ya. Nah, untuk biar si ligan ini bisa masuk, dia harus bersifat lipofil, dia bisa menutup dinding sel. Membran sel maksudnya gitu. Nah, kemudian di sini aku juga sudah memberikan beberapa analogi untuk jenis-jenis interaksi ligan. Jadi ada agonis, antagonis, antistruktural, dan inverse agonis. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang perlu jelasin lebih lanjut juga soal ini? Atau udah paham semua? Oke, singkat aja lah ya. Jadi singkatnya agonis itu turns on atau kayak menyalakan. Terus kalau antagonis itu turns off. Nah, sedangkan kalau agonis partial itu lebih ke turns on tapi nanggung-nanggung. Jadi kayak turns on-nya tuh nggak maksimal. Kalau agonis kan efeknya maksimum gitu. Nah, kalau inverse agonis itu lebih ke efeknya berlawanan dengan si agonis. Jadi yang biasanya miskonsepsi itu adalah antagonis itu berlawanan dengan agonis. Padahal antagonis itu lebih ke memastikan daripada berlawanan gitu aja. Nah, terus untuk agonis itu ada yang disebutnya
agonis langsung dan tidak langsung. Intinya agonis langsung itu kalau misalnya trigger udah berdekatan dengan salah satu reseptor, nanti ujung-ujungnya adalah respon fisiologis yang sebenarnya kita target. Tapi kalau tidak langsung itu ketika trigger berdekatan, terus muncul respon fisiologis yang pertama itu sebenarnya belum tentu efek fisiologis yang kita mau. Jadi respon fisiologis pertama yang muncul itu bakal berantai lagi ke pathway berikutnya, baru muncul respon fisiologis akhir yang kita target. Gitu. Oke, yang ini yang terakhir itu antagonis. Jadi kalau interaksi antagonis itu ada yang melibatkan reseptor agonis, ada yang tidak melibatkan. Nah, kalau yang tidak melibatkan itu berarti dia si antagonisnya nggak berdekatan dengan reseptor agonis. Gitu. Dan misalnya nih senyawa satu itu agonis, senyawa dua adalah antagonis. Untuk melakukan antagonis, si senyawa dua itu nggak harus berdekatan dengan reseptor. Bisa aja si senyawa dua berinteraksi dengan senyawa satu, terus saling mendegradasi misalnya. Atau si senyawa dua menginduksi kerja dari enzim pemetabolisme senyawa satu, berarti nanti senyawa satunya bakal menurun. Gitu. Atau si senyawa satu dan senyawa dua punya reseptor masing-masing. Terus efek dari aktivasi reseptor senyawa masing-masing ini sifatnya antagonis, gitu. Satunya mematikan, satunya mematikan. Gitu. Terus kalau yang reseptor agonis, yang melibatkan reseptor agonis itu sebenarnya prinsipnya mirip enzim. Jadi si antagonis itu kayak rebutan tempat gitu sama si agonis, entah itu kompetitif maupun non kompetitif. Oke, nah ini beberapa contoh soal yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi. Nah, yang pertama tuh target akselerasi yang masuk di dalam sitoplasma udah jelas tingkat seluler ya teman-teman, karena diletakkan di dalam sel. Terus yang kedua, sel terlibat pada signaling protein gate itu siklik AMP atau CAMP yang tadinya diproduksi dari adenila aktivase. Terus yang ketiga, tadi udah aku jelasin juga faktor asetilkolin itu termasuk ke kanal karena nantinya dia memicu MA itu masuk ke dalam sel gitu. Oke, untuk materi yang pertama ada yang mau tanyain dulu sebelum aku pindah. Ya, amin ya. Nah, terus yang kedua itu materi soal adrenal, terus tiroid dan antitiroid. Oke, aku bakal ngejelasin tentang endokrin secara singkat. Intinya endokrin itu kelenjar yang nggak punya salurannya sendiri. Jadi produknya itu bakal disalurin lewat pembuluh darah. Soalnya endokrin apa? Eksokrine. Eksokrine, berarti eksokrine itu punya salurannya sendiri. Terus produk yang dihasilkan itu berupa sekret gitu. Jadi dia nggak lewat darah tapi langsung dihasilkan. Contohnya kayak kelenjar minyak, kelenjar kenyang gitu. Oke, terus organ yang berperan penting banget di sistem endokrin itu hipotalamus. Karena hipotalamus itu merupakan penghubung sistem saraf dengan sistem endokrin gitu. Nah, ini aku meringkas sedikit enzim hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Jadi hipofisis itu dibagi menjadi dua, ada yang posterior dan anterior. Nah, kalau posterior itu cuma ada dua hormon, ADH dan oksitosin, sedangkan yang anterior itu yang aku lihat di sini banyak banget gitu. Nah, bedanya posterior dan anterior. Kalau posterior ini produksi enzimnya, hormonnya itu langsung komunikasinya itu melalui saraf dari hipotalamus. Jadi si hipotalamus itu nggak perlu ngirimin hormon ke posterior. Beda halnya dengan anterior. Jadi si hipotalamus itu perlu ngirimin hormon dulu ke anterior, baru bisa di anterior itu menghasilkan hormon-hormon yang ini. Gitu. Makanya di situ dibilangnya diatur oleh satu saraf, sedangkan kalau di sini diatur oleh hormon pelepas. Gitu aja. Oke, nah ini cuma beberapa catatan. Mungkin nanti kalau fungsi-fungsi spesifik dari tiap-tiap hormon ini bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Nah, yang pertama itu hormon kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ada di mana teman-teman? Ginjal ya. Jadi kalau di ginjal itu secara anatomi dia tuh strukturnya dibagi jadi dua. Ada bagian medula dan ada bagian konteks. Konteks itu dibagi dua. Nah,
adenocortex ini menghasilkan dua hormon, yaitu yang mineral corticoid dan glucocorticoid. Di mana yang mineral glucocorticoid itu hormon selanjutnya aldosteron. Jadi aldosteron itu hormon yang berperan dalam peningkatan tekanan darah. Kalau teman-teman pernah dengar tuh sistem RAS gitu. Nah, sedangkan kortisol ini hormon utama dari glucocorticoid. Oh ya, terus di adenocortex ini ada tiga bagian sensitif yang menghasilkan hormon-hormon sensitif untuk teman-teman. Mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri juga. Oke, nah jadi dua hormon yang dihasilkan adenocortex tadi adalah mineral corticoid dan glucocorticoid. Nah, mineral corticoid, ingat aja sebenarnya mineral berarti dia mengatur keseimbangan air dan garam gitu. Nah, contoh obat yang sejalan dengan mineral corticoid itu fludrocortisone. Gitu. Nah, sebenarnya kerja dari mineral corticoid itu untuk apa ya, kayak bisa menaikkan volume darah. Gitu. Nah, makanya di sini efeknya kalau misalnya dia turun, NaCl itu bakal turun dan volume darah itu bakal turun. Gitu. Jadi tadi kan hormon utamanya adalah aldosteron dan adrenal. Aldosteron itu kan, aku ingatnya kayak gini, aldosteron itu kan meningkatkan tekanan darah. Nah, peningkatan tekanan darah itu salah satunya diakibatkan oleh peningkatan volume darah. Itu aja. Jadi aku ingatnya kalau mineral corticoid naik, berarti kadar air di dalam tubuh itu naik gitu. Jadi pembuluh darah. Ya terus kalau ini ditanya ketoconazole, aku gak punya buatan dari buat hafalin ini, jadi teman-teman juga akan hafalin sendiri. Terus kalau glucocorticoid tadi kamu utamanya kan kortisol. Nah, sesuai namanya juga gluko berarti dia berhubungan dengan glukosa, penggunaan glukosa alias metabolisme. Gitu. Nah, ketika si glucocorticoid ini naik, nantinya gluconeogenesis, glukosa darah, kemudian mobilitas lemak itu bisa naik. Terus efek dari glucocorticoid ini juga sebagai penyebab imun dan inflamasi. Makanya karena mobilitas lemak ini naik, nantinya tuh bakal ada efek teman-teman pernah dengar yang moon face itu kan ya. Nah, lemak pindah ke bagian wajah dan punggung. Nah, oke, sebelum aku jelasin ini, teman-teman perlu jelasin juga soal sintesis sama tiroid. Atau bisa dilewatin? Bisa dilewatin ya? Oke. Nah, ini intinya sebenarnya lebih ke regulasi hormon tiroid alias negative feedback dari hormon dari tiroid yaitu T4 dan T3. Negative feedbacknya itu ke hipofisis biar itu nggak terlalu berlebihan. Itu aja. Kalau yang ini gimana teman-teman? Bisa skip atau perlu dijelasin lagi? Oke. Ini sebenarnya udah jelas sih. Kalau hipo dan hipertiroid itu berarti gangguannya di tiroid juga. Hipo berarti kurang, hiper berarti berlebihan. Terus hipopituitari sebenarnya dalam luas. Terus kayak sensitif tumor berarti ya ada tumor di hipopituitari. Ini ciri-ciri dari hipotiroidisme. Sebenarnya yang penting ini lebih ke obatnya sih nanti. Jadi kalau hipotiroidisme itu berarti kekurangan tiroid dan intinya adalah kalau misalnya kekurangan tiroid berarti metabolisme itu turun gitu. Makanya penderitanya itu bakal kayak kelihatan lemas, terus gampang kedinginan, gampang lelah, gitu. Terus bradykardia kayak detak jantungnya. Nah, sebaliknya kalau hipertiroidisme itu orangnya tuh kayak restless, terus gampang keringatan dan kayak detak jantungnya tuh malah meningkat banget, terus gampang turun berat badannya. Nah, jadi terapi untuk hipotiroidisme dan hipertiroidisme itu sebenarnya simpel. Jadi hipotiroidisme obat yang paling umum dipakai adalah levothyroxine alias T4 sintetik. Sebenarnya ada obat-obatan lain kayak diothiroxine atau apa gitu ya. Nah, tapi itu jangan dipakai karena efeknya terlalu berat. Nah, sedangkan yang hipertiroidisme itu obatnya ada carbimazole, methimazole, dan FPU. Biasanya yang paling sering itu methimazole dan propylthiouracil. Nah,
mekanisme dari MMI dan video ini sebenarnya ada di sintetis T4 dan T3. Entah itu dia menghambat oksidasi iodinnya, coupling dari iodin dengan piroglobulin, atau konversi T4 ke T3. Itu intinya. Terus ini sebenarnya FYI aja. PTU itu biasanya dipakai untuk trimester pertama kalau untuk ibu hamil. Sedangkan kalau MMI itu bisa untuk di trimester kedua dan ketiga. Oke, ini perlu dibahas atau teman-teman tahu aja? Nah, baik. Oke, jadi yang pertama yang paling benar, obat yang dipakai untuk terapi hipotiroidisme, terus yang carbimazole, itu buat oke. Nah, terus yang soal kedua, hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk merangsang kelenjar hipofisis anterior. Berarti dari hipotalamus sama hormonnya teman-teman tahu nggak? Oh, nggak dengar ya? A, B, C, D, E, B. Oke, B ya, TSH. TSH atau TRH? Oke, oke. Nah, terus yang nomor 3, yang termasuk hormon tiroid. Benar teman-teman? A, B, C, D, E? Oke, jadi hormon tiroid ini sebenarnya pahamku ya. Hormon tiroid itu hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid. Jadi tiroidin itu sebenarnya nggak termasuk. Jadi yang benar adalah A dan B. Gitu. Oke, jadi untuk tiroid udah yang mungkin aku langsung ke endokrin aja ya, karena tadi udah jelas semua kan ya. Oke, nah nomor yang ketiga soal endokrin ini kita bakal bahas banyak banget soal diabetes alias insulin, glukagon, dan glikogenic oral. Nah, di pankreas itu ada struktur namanya insulin lamakan atau proteolamakan. Terus dia ada beberapa jenis sel alfa, beta, delta. Nah, yang biasanya paling banyak dibahas itu alfa dan beta. Dengan alfa itu masih glukagon, beta insulin gitu ya. Terus kita bakal bahas beberapa tahapan perubahan makanan jadi energi. Nah, yang pertama itu absorpsi glukosa. Berarti proses ketika glukosa itu diabsorb dari usus ke pembuluh darah atau ke sistemik. Nah, ada beberapa reseptor yang mungkin teman-teman seperti ingat. Jadi sebelum makanan itu masuk ke usus, maksudnya sebelum makanan itu diabsorb ke darah, pastinya makanan itu bakal dipecah-pecah ya oleh enzim. Nah, enzimnya ya teman-teman tahu lah kayak amilase, maltase, dan semacamnya. Terus ketika si glukosa ini mau masuk ke sistemik, itu tuh ada beberapa transporter sebenarnya. Jadi kalau untuk glukosa dari itu ke sel oxidasi pakai SGLT1, kemudian lanjut ke pembuluh darah dengan GLT2. Jadi SGLT1 itu sodium glucose transporter. Dia dibanding sama sodium alias natrium gitu dalam transportnya. Terus kalau untuk glukosa ingat aja grup 5, udah dibaca sih. Nah, terus glukosa yang masuk ke darah itu nantinya bakal dikatakan dengan HbA1c. Makanya HbA1c itu bisa jadi marker diabetes. Ini perlu kamu jelasin? Perlu ya? Oke. Nah, jadi sekresi insulin itu pertama-tama glukosa yang tadinya udah di darah itu kan mau didistribusi ya, termasuk didistribusi ke sel beta pankreas. Nah, ketika si glukosa tidak nyampe, glukosa itu bisa masuk ke dalam sel beta lewat GLUT2. Jadi GLUT2 itu tadinya nggak cuma di antara epitel usus dengan darah, tapi juga di sel beta GLUT2. Oke, nah terus ketika si glukosa ini udah masuk, dia tuh bakal terjadi metabolisme glukosa dari glikolisis, terus sikloskrat dan seterusnya sampai dia menghasilkan ATP. ATP itu energi ya. Nah, terus yang ketiga, nah udah ada ATP ini, terus di sel beta itu kan ada sensitive payload channel atau channel couplers yang sensitif ATP. Jadi ketika ada ATP, dia tuh nggak membuka malah menutup gitu. Jadi awalnya si couplers ini nggak di luar sel tapi di dalam sel. Nah, ketika ada ATP, dia menutup sehingga
ion K+ ini nggak bisa keluar, kemudian potensial apinya naik karena banyak kapal kan. Nah, ketika si potensial api ini naik di channel Ca2+ ini, nah channel Ca2+ itu sensitif terhadap voltage. Jadi ketika voltage-nya naik, maka Ca2+ channel ini bakal terbuka. Jadi Ca dari luar bisa masuk ke dalam. Nah, dengan masuknya si Ca2+ ini, dia tuh bakal bisa menginduksi keluarnya granul-granul insulin dari dalam sel ke luar sel. Makanya insulin ini bisa rilis ke sistemik atau pembuluh darah gitu. Nah, terus yang tahapan ketiga setelah tadi tes insulin, yang ketiga itu adalah metabolisme karbohidrat, di mana si insulin ini bisa mempengaruhi pemakaian glukosa. Intinya adalah si insulin itu kan dia punya reseptor sendiri di sel-sel tubuh. Ini selain sel beta ya teman-teman, jadi sel tubuh keseluruhan gitu. Nah, si insulin nempel ke reseptor, terus reseptornya aktif. Nah, dia tuh bakal mengaktifasi berbagai pathway, termasuk memicu keluarnya si GLUT4 ini. Jadi si GLUT4 adalah transporter glukosa yang lain yang dimiliki oleh hampir keseluruhan sel tubuh kita. Gitu. Nah, si GLUT4 ini asalnya dari dalam sel, nanti dia dikeluarin ke membran sel. Nanti baru si glukosa yang ada di darah tadi bisa masuk ke sel tubuh untuk dipakai untuk menghasilkan energi. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah tahu aja, bisa di-skip aja. Oke. Kita masuk ke jenis diabetes mellitus DM1 dan DM2. Jadi intinya sebenarnya tidak tahu ya, DM1 itu kerusakannya ada di sel beta, DM2 itu lebih ke sensitivitasnya menurun. Tapi sebenarnya DM2 itu komplikasinya bisa mengarah ke DM tipe 1. Nah, terus untuk pengecekan apakah si pasien diabetes atau prediabetes itu bisa pakai HbA1c, bisa pakai glukosa puasa atau oral glucose tolerance. Nah, ini beberapa obat-obatan yang bisa dipakai untuk diabetes. Itu ada di sini aku bakal tulis 7 kelas. Jadi yang pertama itu adalah insulin eksogen atau biasanya itu insulin pen gitu. Berarti kan dia berupa insulin aja gitu. Nah, biasanya penggunaannya berupa insulin. Kemudian yang kedua itu adalah DPP-4 inhibitor. Oke, DPP-4 itu sebenarnya udah dijelasin sama Prof juga ya soal DPP-4. Jadi DPP-4 adalah enzim yang bakal menghambat hormon inkretin. Jadi si inkretin itu sebenarnya bisa menaikkan produksi insulin. Tapi kalau ternyata si inkretin dihambat sama DPP-4, insulinnya menurun ya kan. Nah, makanya diciptakanlah obat berupa DPP-4 inhibitor untuk menaikkan si inkretin dan menaikkan insulin, itu aja. Nah, untuk obatnya itu biasanya di akhirannya ada gliptin. Jadi DPP-4 identik dengan gliptin. Gitu. Terus yang ketiga itu ada alpha glucosidase inhibitor. Itu lebih ke kerjanya di bagian usus. Jadi dia menghambat penyerapan glukosa ke sendi. Contohnya alpha dan diglipol. Ini aku nggak punya jembatan bahasa juga, tapi namanya khas. Jadi alpha glucosidase itu biasanya akarbosid. Terus kelas yang keempat itu ada sulfonylurea. Ujungnya tuh identik dengan D. Misalnya tolbutamid, glibenclamid, glibenclamid. Nah, si sulfonylurea itu kerjanya untuk menaikkan sensitivitas terhadap insulin sebenarnya. Tapi dia sebenarnya juga bisa untuk stimulasi sekresi insulin juga. Tapi utamanya adalah sensitivitas sel. Nah, terus yang berikutnya adalah nicotinamide. Kalau nicotinamide yang ujungnya insulin ini, trepazolinid, natazolinid, dan sebagainya, itu utamanya stimulasi insulin. Jadi beberapa obat diabetes itu sebenarnya fungsinya kayak overlapping gitu. Nah, terus yang berikutnya ada 2 lagi, itu ada diazolidinium atau ujungnya glitazon, pioglitazon, proglitazon, dan sebagainya. Itu fungsinya ada di PPAR gamma. Sebenarnya PPAR gamma itu ujung-ujungnya juga bakal meningkatkan sensitivitas sel. Tapi ingat aja, glitazon itu PPAR gamma. Nah, terus yang terakhir itu yang paling sering dipakai, biasanya jadi first line juga itu iguanid. Contohnya kayak metformin, buformin, dan sebagainya.
itu fungsinya tuh mirip sama sulfonylurea, tapi bedanya adalah si metformin dan teman-teman ini menaikkan sensitivitas sel, tapi juga menurunkan glukosa di hepat. Oke, nah ini contoh-contoh soal dari beberapa tahun yang lalu. Nah, tadi obat anti diabetes yang punya aktivitas untuk memicu pelepasan insulin. Jawabannya nanti limit karena dia golongan vegetarian ya, vegetarian. Nah, kalau minimal teman-teman, apa glukosidase? Pioglitazone, ya Zolidinium ya, dan seterusnya mungkin udah jelas juga udah ada di mana ini. Nah, terus pernyataan ini benar untuk insulin. Oke, dapat dipicu pelepasannya oleh hormon tadi udah dijelasin. Terus aksinya pada reseptornya, translokasinya bukan translokasi GLUT2 tapi GLUT4. Terus dilepas oleh sel beta saja. Dipicu pelepasannya jika terjadi penutupan kanal K, bukan pembukaan ya. Terus pelepasannya itu memerlukan yang kalsium, bukan natrium. Terus yang terakhir, transporter yang membantu proses transfer glukosa dari eksternal sel masuk ke sel beta. Apa teman-teman? GLUT2. Oke. Oke. Oke, kita masuk ke hormon steroid reproduksi perempuan dan laki-laki. Nah, jadi kalau hormon reproduksi perempuan tuh udah umum banget ya, ovarium. Di ovarium itu bakal menghasilkan estrogen progesteron, terus di hipotalamus ada GnRH atau gonadotropin hormon. Terus di hipofisis itu ada FSH dan LH. Jadi fungsinya FSH itu untuk pertumbuhan folikel, kalau LH itu lebih ke korpus luteumnya. Gitu. Terus kalau estrogen progesteron dan tambahannya ini, estrogen itu lebih ke pematangan ususnya, progesteron itu untuk dinding uterusnya. Gitu. Nah, terus yang di kanan ini ada regulasi produksi hormonnya. Nah, ini fase atau siklus hormon atau menstruasi pada perempuan. Perlu dijelasin nggak teman-teman? Ada yang bingung? Jelasin singkat ya. Oke. Jadi siklus hormon itu ada 3 fase, yaitu fase folikular, terus ovulasi itu kayak peralihannya, dan fase luteal. Jadi fase folikular itu namanya juga folikular, berarti dia pertumbuhan folikel. Nah, pertumbuhan folikel itu kita 14 hari pertama pertumbuhan folikel dan ovumnya itu juga sudah bertumbuh. Jadi karena pertumbuhan folikel itu butuh FSH, jadi FSH itu bakal meningkat di awal. Kemudian estrogennya juga meningkat tapi tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ketika ovulasi, yaitu pematangan ovum, ovulasi itu kan ovum sumbernya keluar, terus menyisakan luteum. Untuk mengikuti ovulasi ini, estrogennya itu bakal tiba-tiba menurun gitu. Jadi ini tuh kayak fase krusialnya, estrogennya tiba-tiba menurun, baru dia bisa ovulasi. Sedangkan folikel yang kosong bakal jadi korpus luteum masuk ke fase luteal untuk menghasilkan progesteron dan estrogen. Makanya di sini progesteron dan estrogennya bakal naik untuk mempersiapkan rahim. Misal ada kebuahan, gitu. Kalau nggak ada ya udah dibuang alias jadi menstruasi. Gitu. Nah ini aku skip aja nggak apa teman-teman. Udah pada lama ya. Oke, nah ini contoh-contoh obat terkait dengan perempuan itu ada agonis estrogen dan anti estrogen. Jadi agonis estrogen itu biasanya ada di kontrasepsi oral atau KB. Dan kenapa bisa jadi kontrasepsi oral? Karena tadi si kontrasepsi oral kan mengandung estrogen. Terus untuk memicu ovulasi itu ada penurunan estrogen tiba-tiba. Jadi si kontrasepsi ini bakal diberikan agar si estrogennya tidak terus tiba-tiba dan memicu ovulasi. Nah, terus juga bisa dipakai untuk terapi osteoporosis karena di tulang itu butuh estrogen untuk pertumbuhan. Nah, terus kalau anti estrogen itu bisa berupa modulator, bisa juga antagonis. Kalau modulator itu nggak selalu antagonis, yang teman bisa aja dia agonis atau antagonis. Nah, misalnya kayak raloxifene, itu kan bisa untuk terapi osteoporosis, berarti dia sebenarnya adalah agonis gitu, tapi modulator karena dia itu lebih ke mengatur kadar. Nah, kalau tamoxifen itu anti estrogen untuk terapi kanker payudara. Jadi dia kayak
antagonisnya si estrogen. Begitu juga dengan si clomifene. Tetapi kalau clomifene ini antagonisnya itu bukan di reseptor estrogen di tubuh gitu, tapi lebih ke eh, hipotalamus atau hipofisis. Nah, awalnya kan kalau estrogen itu bakal ada negative feedback. Tapi kalau ada si clomifene, negative feedback itu nggak bakal bekerja. Jadi justru dia tuh bakal menghasilkan lebih banyak hormon gonad. Oke, terus yang berikutnya ada juga yang terkait dengan progesteron, yaitu progesterin dan antiprogesterin. Contohnya progesterin itu yang ada progesnya itu. Nah, fungsinya itu untuk kasus perdarahan dan diskusi. Terus kebalikannya, si antiprogesterin itu justru mau merusak uterus, entah itu karena dia infertil atau mau aborsi. Gitu. Contohnya mifepristone. Nah, terus berikutnya aku mau bahas yang hormon laki-laki. Sebenarnya mirip juga sama yang perempuan, tapi bedanya itu ada di ICH dan sel-sel di testis gitu. Jadi laki-laki itu juga menghasilkan FSH untuk memelihara tubulus serus atau sel Sertoli yang fungsinya itu untuk gametogenesis. Jadi FSH, sel Sertoli dan gametogenesis itu berkaitan gitu. Jadi FSH, Sertoli, dan gametogenesis. Sedangkan ICSH itu kaitannya dengan testosteron yang dihasilkan oleh klinik. Oke. Nah, obat-obat terkait hormon laki-laki itu enggak banyak. Ini ada anti-androgen, finasteride, dan sildenafil. Anti-androgen berarti dia antagonis si testosteronnya. Contohnya ciproteron, cipamin, dan sebagainya. Terus ada juga finasteride. Finasteride ini bakal menghambat 5 alpha reduktase. Jadi dia tuh bakal meningkatkan kadar testosteron alias mencegah konversi testosteron jadi individu testosteron gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sildenafil. Ini buat gangguan erektil untuk disfungsi erektil. Jadi dia tuh bakal menghambat fosfodiesterase. Nah, ini contoh soal juga. Yang pertama, efek hormon estrogen adalah dua ini kecuali E ya. Ya, karena estrogen itu nggak mematangkan kromosomium, karena kromosomium kan kayak sisaan gitu. Terus obat yang bereaksi pada reseptor estrogen itu yang sesuai yang mana teman-teman. Jadi yang jawabannya benar itu D alias clomifene. Jadi clomifene tadi kan anti estrogen, tapi anti estrogennya itu bukan di tubuh alias di hipotalamus atau hipofisis. Makanya dia bisa memicu ovulasi. Yang terakhir, hormon reproduksi laki-laki yang berfungsi menjaga tubulus serus. Tadi apa teman-teman? Ini apa? Kalau tubulus serus tadi kan buat gametogenesis. Berarti dia lebih ke FSH ya sebenarnya. Kalau ICSH itu ke sel ini. Oke, nah ini berarti udah masuk ke materinya Pak Arif ya? Oke, ntar aku mau nafas dulu. Oke, udah. Nah, berikutnya kita bakal bahas aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu sifatnya di pembuluh darah, terutama di arteri itu ada plak. Nah, plaknya itu bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi biasanya itu berupa lipid. Nah, lipidnya itu kayak menumpuk di pembuluh darah, tapi di atasnya itu udah ada jaringan fibrosa. Makanya dia kayak jadi persisten gitu di pembuluh darahnya. Nah, karena dia tuh biasanya terdiri atas plak atau ateroma, biasanya namanya ateroma. Itu makanya faktor resikonya itu salah satunya adalah hiperlipidemia. Jadi kurang-kurangin makan gorengan teman-teman. Jadi hiperlipidemia atau lebih tepatnya hiperlipoproteinemia adalah kelainan metabolisme lipid dalam tubuh sehingga kadar lipoprotein atau lipid itu meningkat. Nah, ini aku mau menjelaskan sedikit soal biosensor kolesterol dan perbedaannya dengan lipid. Jadi lipid itu sebenarnya adalah campuran dari asam lemak dan alkohol, biasanya gliserol gitu. Mostly kalau di dalam tubuh itu setelah kita makan, dia bentuknya adalah berupa TG atau trigliserida.
atau biasanya kalau di negara besar itu ada fosfolipid gitu. Nah, sedangkan kolesterol itu dari B-nya adalah kolesterol itu menyusun hormon steroid salah satunya. Terus strukturnya itu HCG, kolesterol. Nah, sebenarnya kolesterol itu kan biasanya identik kayak lemak jenuh gitu. Padahal sebenarnya kolesterol itu fungsinya untuk menjaga apa ya, keutuhan membran sel kita. Gitu. Sebenarnya tetap dibutuhkan di dalam tubuh. Nah, di biosintesis kolesterol sebenarnya ini udah pernah dibahas di biokimia, tapi intinya adalah di rate limiting ini karena nanti berhubungan dengan pengobatannya. Jadi di proses biosintesis ini kan ada HNO-A, nanti berubah jadi mevalonat. Nah, enzim yang terlibat itu adalah HNO-A reduktase. Dan tahap ini adalah rate limiting step. Jadi kalau misalnya udah lewat tahap ini, tahap bawah-bawahnya tuh ya udah langsung los jalan aja gitu. Itu aja. Nah, ini regulasi dari biosintesis kolesterol tadi. Jadi regulasi metabolik kolesterol itu ada 3, ada yang pakai feedback, ada yang pakai hormonal, ada juga yang pakai nutrisional atau makanan gitu. Jadi kalau feedback itu mirip yang kayak tadi estrogen. Jadi kalau misalnya si kolesterol atau mevalonatnya udah cukup banyak, dia bakal menginhibisi HNO-A reduktase agar tidak menghasilkan kolesterol terlalu banyak. Terus bisa juga oleh hormonal. Kalau insulin ini dia bakal mengaktifasi HNO-A reduktase. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat glukosa itu bisa diubah jadi lemak untuk disimpan dalam tubuh, kan? Nah, nanti ujung-ujungnya itu bakal melibatkan HNO-A reduktase. Makanya insulin itu mengaktifkan, gitu, mengurangi glukosa tapi menambah lemak, gitu. Nah, kebalikannya, justru glukagon itu malah menginaktifasi HNO-A reduktase. Jadi si lemaknya itu nggak bisa terbentuk. Maksudnya kolesterolnya. Nah, terus nutrisional itu si makanan yang kita makan itu bisa menginduksi aktivitas dari HNO-A reduktase. Dia bisa disimpan sebagai kolesterol. Ini sebenarnya cuma contoh jenis-jenis lipoprotein yang paling atas itu yang lemaknya paling banyak, sampai di bawah itu yang paling sedikit. Jadi yang paling pertama itu kan kilomikron. Jadi kilomikron itu kadar triglyceride atau lemaknya itu kayak hampir 99% dan sisanya itu protein. Semakin ke bawah yang paling baik itu kan HDL ya. Jadi urutannya adalah kilomikron, VLDL, ILH. HDL itu yang lipidnya paling sedikit di antara semua lipoprotein ini dan proteinnya lebih banyak gitu. Nah, ini gimana caranya si lipid ini masuk ke dalam tubuh kita terus dibawa oleh lipoprotein tadi. Jadi makanan yang kita konsumsi itu bakal diserap dalam bentuk trigliserida atau TG. Nah, nantinya TGI itu nanti dibawa oleh kilomikron. Jadi kilomikron itu bakal membawa trigliserida dalam jumlah besar. Nah, si kilomikron ini bakal masuk ke hepat. Nah, di hepat ini nantinya bakal ada produksi VLDL, LDL, HDL. Nah, makanya yang sebelah sana yang warna kuning-kuning itu si liver itu memproduksi VLDL dengan membawa trigliserida yang tadi sudah dibawa oleh usus gitu, dibawa oleh VLDL, terus si VLDL juga menjadi LDL, terus si VLDL dan LDL ini justru menyebarkan lemak dari hepat ke seluruh tubuh. Nah, kebalikannya dengan si HDL ini sebenarnya kosong gitu, isinya tuh kosongan cuma protein, tapi dihasilkan oleh liver. Nah, kenapa dihasilkan oleh liver? Karena HDL ini nantinya bakal mengambil lemak-lemak atau kolesterol dari tubuh masuk lagi ke liver. Jadi kayak kebalik sama si LDL maksudnya. Oke. Nah, terus untuk pengobatan hiperlipidemia biar nggak jadi aterosklerosis itu ada 3 clinical strategy. Yang pertama itu menurunkan total kolesterol, menaikkan HDL, dan menurunkan triglyceridanya. Karena yang kita targetkan itu lemaknya rendah, HDL-nya tinggi. Gitu.
Nah, untuk hiperlipidemia itu ada beberapa kelas obat. Yang pertama adalah HMI-CoA reduktase inhibitor, atau yang paling umum dipakai itu statin. Misalnya simvastatin, rosuvastatin, vastatin, dan sebagainya. Nah, sesuai namanya ya, dia HMI-CoA reduktase inhibitor, berarti dia menghambat HMI-CoA reduktase, biar si HMI-CoA itu enggak jadi mevalonat. Dan kalau teman-teman ingat, itu tahap pre-limiting step. Jadi kayak penting banget untuk dihambat gitu. Nah, tapi biasanya ini tuh nggak boleh dipakai hamil, terus efek sampingnya adalah pegel atau rhabdomyolysis. Jadi dipakainya di malam hari gitu. Terutama simvastatin. Terus mycinoacidin. Jadi produksi lemak tuh paling tinggi di malam hari. Jadi makanya biasanya kalau terapi simvastatin itu dikasih tahu pasien ini dipakainya di malam hari gitu, biar efektif. Nah, berikutnya tuh ada bile acid aminoacid atau awalannya tuh biasanya kolesterol, kolesterol, dan sebagainya. Gitu. Nah, prinsipnya dari bile acid binding, resin, berarti si resin obatnya itu dalam bentuk resin berikatan dengan bile acid atau garam memperkuat. Nah, mungkin sebenarnya menurutku grafik ini tuh agak misleading kadang-kadang, tapi ya aku jelasin ya. Jadi bile acid ciprofran itu adalah resinnya, obatnya. Nah, si bile acid ciprofran ini bakal mengikat ke bile acid, sehingga bile acid yang utuh itu bakal turun. Nah, terus sintesis dari bile acid atau BA itu sebenarnya membutuhkan kolesterol dari hepat. Gitu. Makanya nantinya si kolesterol ini bakal dipakai, kolesterol yang udah ada ya dipakai untuk sintesis BA. Nah, karena udah terpakai, kolesterolnya kan turun nih, kurang gitu kan. Nah, nanti di hepat itu bakal ada sisa untuk, oh ayo produksi kolesterol lagi. Nah, makanya di sini tuh tulisannya HMI-CoA reduktase meningkat, terus LDL reseptornya meningkat gitu. Nah, kenapa dia meningkat? Karena dia tuh mau memproduksi kolesterol yang udah terpakai tadi. Makanya biasanya di resin ini tuh dikombinasikan dengan statin, ya. Di statin ini bisa menghambat produksi HMI-CoA reduktase. Gitu. Oke, terus yang kelas ketiga itu ada editing atau inhibitor absorpsi intestinal. Intinya tuh dia cuma menghambat biar si lipid itu enggak terserap ke sistemik sekalian. Jadi enggak masuk ke darah. Obatnya ya editing. Nah terus nice to know reseptornya itu transporternya itu namanya NPC1L1. Terus yang keempat itu fibrat. Terus yang kelima itu kan ada niacin juga ya. Sebenarnya konsepnya tuh mirip. Jadi kalau fibrat dan niacin itu bisa menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan penggunaan trigliserida ini. Tapi kalau si fibrat specifically dia itu bakal mengaktifasi PPAR alpha. Jadi fibrat identik dengan PPAR alpha. Jangan ketukar sama PPAR gamma di obat diabetes tiazolidin ya teman-teman. Oke, nah contoh fibrat tuh ya udah ujung-ujungnya ada fibrat atau fibrozin. Terus kalau niacin itu berupa vitamin atau vitamin D3. Terus kalau yang di bawah ini cuma tambahan. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya tentang soal apa ya? Ada referensi sama aku kecepatan nggak ya? Ya, oke. Nah, ini nanti kalau kalian koagulan dan fibrinolytik yang menurutku banyak banget yang masih teman-teman ingat. Nah, pertama-tama aku mau bahas soal trombosis arteri dan vena. Sebenarnya ini simpel. Jadi trombosis arteri dan vena itu bedanya ada di lokasi dan kandungan sel darahnya gitu. Jadi kalau trombosis arteri itu ada sumbatan atau penumpukan plak di bagian arteri dan plak itu mengandung platelet, mostly platelet. Sedangkan kalau di vena, lokasinya kan di vena, tapi dia tuh plateletnya lebih sedikit, tapi lebih banyak fibrinnya justru. Makanya dia ada antiplatelet dan antikoagulan. Nah, ini
bakal aktivasi dari platelet ketika udah ada sinyalnya gitu. Jadi platelet ini kan sebenarnya sel, terus dia tuh produksinya di kumpulan. Terus aktivasinya tuh sebenarnya jalurnya banyak banget teman-teman. Jadi nah ini, jadi kan di sini banyak banget reseptor-reseptornya ya, kayak ada apa ini P2Y12, terus TP, terus AF1, terus 2A3B dan sebagainya. Nah, di sini yang pengen aku highlight itu sebenarnya di obatnya kan nanti ada 4 teman-teman. Nah, pengen aku highlight di P2Y12, COP, terus 2A3B. Nah, jadi kalau P2Y12, COX dan 2A3B itu kalau teraktivasi dia bakal mengaktifasi platelet. Ketika si platelet ini teraktivasi, dia tuh bakal dirilaikan ke keluarga. Terus nanti bisa bergabung dengan fibrin, tapi fibrinnya belakangan aja. Oke, nah kita langsung masuk ke antiplatelet. Jadi antiplatelet itu ada beberapa macam. Di sini aku bakal menjelaskan macam. Jadi yang pertama tuh COX inhibitor atau umumnya tuh aspirin. Nah, sebenarnya targetnya adalah di COX-1. Karena COX-1 terus kerjanya si aspirin itu dengan mengasetilasi residu serin di dekat situs aktifnya di COX-1. Ini ada di gambarnya. Nah, jadi substratnya dari COX-1 itu kan berupa asam arakidonan. Nah, COX-1 itu enzim ya teman-teman. Jadi si asam arakidonan ini bakal masuk ke situs aktif yang hitam-hitam itu, terus nantinya bakal dikatalisis menjadi trombosan A2 atau TXA2. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa kok COX-1 malah memicu aktivasi platelet ya, karena si trombosan A2 ini. Jadi TXA2 ini yang sebenarnya bakal mengaktifasi si platelet lewat reseptor lain gitu. Nah, fungsinya si aspirin adalah biar nggak diproduksi TXA2. Itu aja. Nah, terus oh ya, untuk efek samping aspirin itu sebenarnya yang paling umum adalah gangguan di saluran pencernaan. Jadi di dalam itu kan juga punya COX-1 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya COX-1 di lambung juga kena di aspirin, itu bakal menyebabkan perdarahan di lambung. Karena sebenarnya COX-1 di lambung itu fungsinya untuk perlindungan di lambung. Oke. Nah, terus yang kedua itu ada inhibitor reseptor P2Y12 atau penghambatan si ADP. Jadi obat-obatan ini teman-temannya tuh kayak formidogrel, prasugrel, ticagrelor, dan carvedilor itu tuh kayak antagonisnya si ADP. Jadi P2Y12 itu yang ini yang tengah. Nah, kerja normalnya itu sebenarnya dia tuh merupakan ini di PCR. Jadi dia terhubung dengan protein G. Tapi jadi protein G yang terhubung dengan P2Y12 itu G inhibitor, GI. Jadi ketika si P2Y12 ini aktif, si protein G ini nggak mengaktifkan adenilasi klase, tapi justru menghambat. Nah, ketika adenilasi klase terhambat, produksi CAMP itu bakal berkurang, teman-teman. Nah, fun fact banget. Jadi CAMP ini efeknya apa? Jadi CAMP itu kalau misalnya dia banyak, dia tuh bakal menghambat aktivasi platelet, gitu. Nah, makanya kalau aktivasi P2Y12 menghambat produksi CAMP, jadi aktivasinya naik, gitu. Nah, sedangkan si obatnya kebalikannya. Jadi si obatnya tuh menginaktifasi P2Y12, dia CAMP-nya tuh enggak berkurang gitu. Jadi tetap ada produksinya dan bisa menghambat aktivasi dari platelet. Nah, untuk menghafal obat-obatnya itu namanya gampang sih, kayak intinya grel atau grelor. Kalau yang harus dibutuh biasanya grelor yang baru. Nah, ini yang tadi penjelasan lebih detailnya soal P2Y12. Yang pertama itu kan psikologidin, clopidogrel, dan prasugrel itu masuk yang irreversible. Terus mereka itu kerjanya sebenarnya sesuai dengan umur si platelet, yaitu 8 sampai 11 hari. Setelah itu ya udah.
Nah, terus yang satu itu ticagrelor dan cangrelor. Ini sebenarnya kita juga sama, tapi biasanya lebih cepat aja. Nah, terus yang kelas yang ketiga itu kerjanya di glicoprotein 2B3A, 2B3A atau GP 2B3A. Obatnya itu sebagai inhibitor dari si reseptor ini. Nah, jadi reseptor GP2B3A itu sebenarnya reseptor untuk faktor fibrinogen. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada faktor fibrinogen, harusnya proteinnya bisa aktif lewat sini. Tapi karena ada obatnya, kayak anti-aksima, aktivitas, silopiban, si GP2B3-nya itu nggak bisa mengaktifasi platelet. Jadi plateletnya nggak bisa membentuk gumpalan gitu. Oke, nah ini yang terakhir untuk antiplatelet itu ada fosfodiesterase atau PDE, enzim inhibitor. Jadi hubungannya dengan gambar yang tadi juga, sebenarnya yang sebelah sini, yang di bawah. Nah, jadi di PDE ini merupakan sebenarnya enzim yang mengubah CAMP menjadi 5-AMP. Dan yang fungsional untuk menghambat aktivasi platelet itu sebenarnya adalah CAMP. Makanya kita tuh bakal menghambat gimana caranya supaya CAMP ini tetap ada dan tidak berubah menjadi 5-AMP dengan inhibitor ini. Itu ditidamo dan silofenol. Nah, ini udah masuk ke antikoagulan. Sebelumnya teman-teman ada yang bertanya nggak soal antikoagulan? Ada ya? Oke, untuk antikoagulan sebenarnya mirip, tapi kalau platelet tadi kan terjadi di platelet. Kalau ini koagulan itu lebih ke sistem trofik atau pembekuan darah. Jadi dia tuh bakal berhubungan dengan trombin dan fibrin dan faktor pembekuan darah, utamanya di 10A atau XA itu. Nah, 5 kelas utamanya itu ada heparin, kumarin, XA inhibitor, trombin inhibitor, dan antitrombin. Spesifiknya ada di belakang. Nah, yang pertama itu heparin. Heparin obatnya heparin sih. Tapi biasanya tuh berupa kayak produk natural dari tubuh biar pembekuan darahnya itu sebenarnya biar nggak kesulitan gitu. Nah, ketika heparinnya ada di dalam rendah, dia itu bisa inaktivasi faktor XA dan menghambat perubahan protrombin menjadi trombin. Tapi kalau udah tinggi itu faktor-faktornya yang dihambat bisa banyak banget dan dia juga bisa menghambat fibrinogen menjadi tinggi, menjadi benar-benar hibrid gitu. Terus yang kedua itu ada kumarin atau antagonis vitamin K. Nah, teman-teman tahu kalau vitamin K itu fungsional dalam pengumpulan darah dan itu menghambat si vitamin K yang nggak bekerja biar darahnya nggak beku. Gitu. Nah, contohnya itu ada warfarin dan nikumarol. Bedanya apa? Nah, bedanya itu warfarin kerjanya itu ada di T-core atau vitamin C epoxide reductase. Jadi si T-core ini nggak bisa bekerja dan ujung-ujungnya itu nggak bisa pembekuan darah gitu. Nah, sedangkan kalau di kumarol atau di hidroksikumarin itu menghambat faktor pembekuannya, bukan menghambat T-core-nya gitu aja. Nah, yang berikutnya itu ada dari faktor XA inhibitor. Itu tuh biasanya kalau mau gampang ingat ujungnya tuh saban, misalnya rivaroxaban, apixaban. Nah, karena namanya direct faktor XA inhibitor, dia tuh menghambat langsung ke faktor pembekuan XA atau 10A. Nah, terus di kelas ini tuh sebenarnya juga ada cabang kelasnya lagi, itu yang sintetik pentasaharida. Nah, fungsinya tuh sebenarnya sama menghambat faktor XA, tapi dia tuh berupa pentasaharida dan namanya tuh biasanya ujungnya parinux, kondraparinux, idraparinux dan pada selanjutnya. Gitu. Nah, terus yang berikutnya, kalau yang tadi kan direct XA, yang berikutnya tuh direct trombin. Jadi inhibitnya di trombin, contohnya dari diagram. Itu aja. Terus yang terakhir itu ada antitrombin protein terapeutik. Jadi dia itu berupa antitrombin rekombinan gitu, kayak inovasi baru dari obat antikoagulan. Namanya itu biasanya atrin, bisa aja antitrombin atrin, gitu deh. Oke. Nah, yang terakhir itu ada fibrinolitik atau trombolitik.
Jadi kalau yang tadi itu kan antiplatelet dan antikoagulan lebih ke mencegah penggumpalan atau pemburuan darah ya. Nah kalau yang ini tuh udah terjadi clot, udah ada clotnya, dan kita berupaya untuk memecah clotnya itu dengan fibrinolitik berupa TPA atau tissue plasminogen activator. Nah yang umum itu ada 3, biasanya ada alteplase, urokinase, dan streptokinase. Nah jadi fungsinya mereka tuh sebenarnya ya udah clotnya bakal dipecah dengan cara mengaktifasi plasminogen. Jadi untuk memecah atau mendegradasi fibrin itu butuh plasminogen yang teraktivasi jadi plasmin. Fungsinya si plasmin ini bakal mendegradasi fibrin jadi produk degradasinya gitu. Nah, alteplase, streptokinase, dan urokinase itu bedanya sebenarnya cuma di sumber-sumbernya aja. Kalau streptokinase berarti dari beta hemolytic streptococcus atau dari bakteri, terus dia administrasinya intravena, sama juga dengan urokinase tapi sumbernya dari sel ginjal. Terus kalau alteplase itu inovasi juga, jadi dia itu dari DNA rekonsinan dan harganya tuh setara harga mobil kan. Oke, nah jujur aku nggak menemukan soal tahun lalu untuk materi ini, tapi aku membuat beberapa pembahasan gitu. Nah, yang pertama teman-teman, pengaruh CHF pada aktivasi platelet ada yang ingat? Jujur nggak kedengeran. Oke, jadi menghambat ya teman-teman, menghambat aktivasi platelet. CHF naik, aktivasinya turun. Nah, terus obat-obatan yang berhubungan dengan CHF tadi ada beberapa ya. Tadi ada yang PD inhibitor, terus ada yang PBY12 inhibitor. Nah, terus yang kedua, tadi substrat enzim COX-1 apa teman-teman? Oke, asam arachidonat, terus asam arachidonat masuk ke enzim COX-1, produknya berupa TXA2. TXA2 itu apa? Ya, terombosan. Tapi kenapa? Di terombosan itu kenapa gitu? Oke, di aktivasi platelet lagi. Nah, tadi bedanya antiplatelet, antikoagulan, dan fibrinolitik sebenarnya udah dijelasin ya. Antiplatelet ya platelet, mencegah platelet aktif, koagulan berarti mencegah penyakit, fibrinolitik berarti memecah clot. Oke, aku ngerasnya lumayan ya, karena ini udah materi terakhir teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Takutnya aku kecepatan. Oke, ini kan. Oke, nah materi terakhir itu soal gangguan di sistem pencernaan. Pencernaan itu mencakup lambung dan ekosistem. Jadi yang pertama, aku pengen bahas soal regulasi sekresi asam lambung. Jadi ketika makanan yang masuk ke lambung, yang pertama-tama bakal aktif itu adalah G cell atau sel G yang warna oranye ini. Nah, makanan itu bakal mengaktifkan G cell. Sel itu bakal menghasilkan hormon gastrin, gastrin gitu. Nah, hormon gastrin ini efeknya apa? Nanti hormon gastrin ini bakal mengaktifasi sel parietal atau yang kayak warna kuning itu. Nah, selain dari gastrin, selain dari gastrin, sebenarnya si parietal ini juga bisa diaktifasi oleh histamin yang dihasilkan oleh HCl. Nah, HCl itu juga tadi diaktifasi gastrin, sesuai gambar. Nah, asam itu sebenarnya diproduksi dari si sel parietal ini. Jadi sumbernya si asam lambung yang sering bikin berat itu si sel parietal. Nah, tapi kan sel parietal itu nggak mungkin menghasilkan asam terus-menerus gitu kan. Makanya nanti ada regulasi kayak negative feedback gitu. Jadi si asam ini bakal mengaktifasi somatostatin yang warna hijau, dan somatostatin ini bakal menghambat si G cell untuk menghasilkan gastrin lebih lanjut. Itu fungsi normal dari lambung. Nah, beda halnya dengan di peptic ulcer disease. Jadi itu ada gangguan di produksi asamnya atau mungkin perlindungan lambungnya itu kurang gitu. Nah, jadi ada gangguan keseimbangan antara perlindungan dengan faktor-faktor agresifnya. Faktor agresif itu banyak ya, misalnya asam lambung itu sendiri
pylori itu bakteri yang biasanya mengikat lambung atau juga bisa NSAID dan sebagainya. Terus tiga sasaran untuk terapi PUD atau terapi ini ada tiga. Jadi yang pertama, sekresi asam lambungnya diturunin. Terus yang kedua, meningkatkan perlindungannya. Terus yang ketiga, eradikasi. Jadi asamnya diturunin, perlindungannya naik, dan eradikasi bakteri. Itu intinya. Nah, jadi ada beberapa kelas obat untuk PUD. Yang pertama itu antasida. Antasida itu tadi kan yang sebenarnya di secara kimia ya, teman-teman, secara kimiawi. Jadi dia tuh berupa basa lemak, nantinya bakal menetralisir asam di lambungnya berlebihan. Dan contohnya tuh kayak dimetikol, alpina, oxycodone, dan sebagainya. Nah, oke, itu intinya dari antasida. Intinya adalah menetralisir. Terus yang kedua itu adalah antagonis dari vitamin 2 atau H2. Biasanya untuk ini kayak ranitidin, simetidin, dan sebagainya. Nah, kewenangannya, jadi obat-obat itu bakal jadi antagonis di vitamin 2 gitu. Nah, kenapa vitamin 2 itu harus diantagonis? Karena kan vitamin itu bakal mengaktifasi varietal cell, ya kan? Varietal itu menghasilkan asam gitu. Nah, biasanya tuh obat-obat kayak simetidin itu juga masuk sebagai terapi utama untuk ulcer ataupun GERD. Oke, terus ada kelas obat yang lain, ini juga cukup umum, yaitu PPI atau proton pump inhibitor. Jadi proton pump inhibitor itu menghambat pompa proton yang ada di sel lambung, ya yang ada di lambung. Terus karena pompa protonnya ini dihambat, jadi hapusnya itu nggak bisa diproduksi, nggak bisa dikeluarin gitu ke dalam lambung. Makanya nanti asamnya nggak ada gitu. Terus sifatnya irreversible, jadi setelah obat itu masuk ya udah dia nggak bisa aktivasi lagi ini pompanya. Contohnya tuh yang ujungnya prazol, omeprazol, dan sebagainya. Nah, dia tuh biasanya lebih sering dipakai untuk yang tahapnya udah agak parah ya teman-teman. Jadi dia tuh lebih poten gitu daripada yang ranitidin, simetidin. Biasanya juga untuk ulcer, GERD, dan sebagainya. Terus fun fact dikit, jadi kalau omeprazol itu kalau misalnya kita kombinasikan dengan P2Y12 inhibitor, dia tuh bisa ada interaksi teman-teman sebenarnya. Tapi P2Y12-nya yang salah satunya aja, tapi aku gak lupa, tapi ada interaksinya gitu. Terus yang itu ada mukoprotein, jadi dia tuh untuk meningkatkan progresi lambung. Nah, contohnya kayak ciprofloxacin, misoprostol, dan bismol. Jadi maksudnya proteksi adalah dia tuh kayak menciptakan lapisan di dinding lambung. Karena dinding lambungnya kan lambungnya dari lupa tuh sudah ada lesi, dan dia tuh kita minum rompat, dia lesinya nggak makin parah. Oh ya, nah sebenarnya nggak cuma melapisi, kayak misoprostol kan fungsinya melapisi. Tapi kalau kayak misoprostol itu sebenarnya lebih ke prostaglandin. Nah, karena si prostaglandin ini bisa menurunkan sekresi asam dan juga merupakan sistem pertahanan dari pompa lambung. Oke, terus yang terakhir itu untuk eradikasi H. pylori. Jadi PUD itu sebenarnya penyebabnya nggak cuma karena asam lambungnya naik, tapi juga karena ada infeksi H. pylori. H. pylori itu kan bisa tahan ya, teman-teman. Jadi itu butuh terapi dengan antibiotik dan digabungkan dengan obat-obatan yang lain. Nah, biasanya kalau di algoritma terapi yang paling umum dan yang jadi terapi first line itu adalah triple therapy. Jadi triple therapy itu isinya ada PPI tambah clarithromycin tambah amoxicillin. Jadi ada 2 antibiotik dan 1 PPI, atau bisa pakai bismut gitu, bismut yang tadi yang protektan itu. Nah, tapi aku pernah baca sih sebenarnya si clarithromycin itu kayak tingkat resistensinya agak tinggi di sini mungkin, jadi penggunaan clarithromycin bisa dipertimbangkan lagi gitu. Nah, tapi juga ada alternatif, nggak cuma yang triple tapi quadruple, jadi nggak cuma 3, ada 4.
ada KPI 2 detik ditambah sama titik most. Kalau misalnya titik most itu nggak mempan di hasilnya. Tuh. Oke, nah untuk yang PUD ada pertanyaan teman? Ini pertanyaannya apa ya? Ini pertanyaannya tuh antara tiga kan biasanya kayak ada NBOH, KLOH gitu ya. Itu sebenarnya masuk di kategorinya karena kan basa ya. Intinya analisanya tuh obatnya bersifat basa lemah yang fungsinya bakal mendatangkan asam. Ada lagi? Aman ya berarti? Oke, aku lanjut ke materi konstipasi atau susah GAD. Nah, konstipasi itu erat kaitannya dengan fungsi kolon. Karena fungsi kolon ini kan bakal fungsinya itu membuat perbuangan atau detoksifikasi. Nah, fungsi normalnya itu sebenarnya nanti kan di kolon itu ada bagian beberapa bagian ya, kayak ada sebum, ada bagian ascending, transfer, descending, dan fluid. Nanti di kolon itu sebenarnya ada proses absorpsi air. Jadi yang awalnya cair banget di bagian sebum dan ascending, airnya diabsorpsi jadi semi padat. Makanya ya bentuknya kayak gitu. Nah, tapi kalau di konstipasi BAB-nya itu frekuensinya berkurang. Jadi kayak yang awalnya 1-2 hari jadi seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin. Nah, ditandai dengan susahnya pengeluaran tinja. Jadi tinjanya tuh bisa terlalu keras atau terlalu kering. Jadi kalau mau dikeluarin itu malah sakit gitu. Nah, penyebabnya tuh bisa banyak sebenarnya. Entah itu gangguannya ada di sistem saraf, karena kan kalau di reksum atau anal itu kan ada pengaruh saraf ya untuk kontraksi ototnya itu, atau kayak mungkin dari analnya malah hipertonis, terlalu kaku gitu. Nah, atau mungkin malah dari pola makannya si pasien tidak benar, makanya bisa jadi malnutrisi. Jadi sasaran terapinya itu kita mesti menenangkan gejalanya, menurunkan kekerasan pinggangnya, dan fungsi ususnya itu diusahakan dikembalikan ke normal. Nah, jadi untuk konstipasi itu terapinya nggak selalu pakai obat, tapi bisa didahulukan dengan terapi non farmakologis terus. Karena prinsipnya adalah kalau misalnya non farmakologis, kenapa harus pakai obat, ya kan? Nah, jadi kalau untuk terapi non farmakologis mungkin udah pada tahu kayak perubahan diet untuk hidrasi, meningkatkan hidrasinya dengan minum air, makan serat, terus olahraga, atau mungkin kalau udah konstipasinya udah parah banget, worst case-nya adalah harus dibedah. Gitu. Nah, kalau farmakologisnya itu biasanya ada 3 jenis obat, itu adalah laksatif, katartik, dan purgatif. Tapi yang di sini yang aku bahas sesuai dengan materinya juga, itu yang lebih dibahas adalah yang laksatif dan teman-teman. Nah, laksatif itu ada 6 jenis. Nanti aku bakal ngasih cara hafalinnya deh. Tapi ini personal. Nah, jadi laksatif itu prinsipnya adalah tinjanya itu gimana caranya dia bisa gampang keluar gitu. Tapi sifatnya nggak boleh mengiritasi dan tidak boleh toksik. Terus akhirnya itu di kolon, di usus besar, terutama di bagian akhir-akhir gitu. Nah, jadi beberapa jenis laksatif yang pertama itu adalah bulk forming. Bulk forming itu artinya pembentukan bulk itu kayak bulky itu ya, kayak struktur yang padat mengembang gitu. Jadi si obat ini kalau misalnya diminum, nanti di usus itu bakal mengembang. Nah, ketika udah mengembang di usus, dia itu bakal memicu gerakan peristaltik usus. Peristaltik pada tahu kan teman-teman kayak gerakan dorong ke bawah gitu. Nanti baru si dari bisa keluar. Nah, terus yang kedua adalah emulien. Kalau emulien ini lebih ke cairan ususnya dibasahin lagi, jadi si tinjanya itu yang awalnya terlalu keras, dia bisa jadi lebih lunak gitu. Itu emulien. Terus yang ketiga itu lubrikan atau minyak mineral. Nah, lubrikan itu kayak identik dengan licin ya teman-teman. Jadi tinjanya itu bisa disalut oleh lubrikan, jadi bisa keluar lebih gampang. Terus reabsorpsi airnya juga dihambat karena kan kalau konstipasi itu penyerapan airnya terlalu berlebihan, jadi bisa dihambat oleh si lubrikan. Nah, terus
Terus yang tiga terakhir itu ada salin katatif. Salin itu ingat aja, salin itu garam. Nah, jadi si obat salin katatif ini sebenarnya mirip dengan kelas yang bawahnya, itu merangsang efek osmotik, terus juga merangsang dari salin gitu. Sama halnya dengan hiperosmotik, tapi hiperosmotik itu bukan berbentuk garam, biasanya kayak gliserin, laktosa gitu. Dia juga hubungannya dengan osmotik dan retensi air. Terus yang terakhir itu ada stimulan. Stimulan itu contohnya kayak minyak kastor atau turunan senyawa antraquinon. Nah, si stimulan ini sebenarnya juga merangsang peristaltik, tapi dia menstimulasi dengan cara iritasi lokal mukosa usus gitu. Jadi ususnya itu kayak karena ada iritasi lokal, nanti si peristaltiknya terangsang, terstimulasi oleh si iritasi lokal itu. Nah, ini sebenarnya bukan cara aku ngafal biar bisa ingat si laksatif itu ada apa aja. Jadi aku suka ngafal pakai bel sekolah atau bel SHS, BEL SHS, SHS gitu. Itu aja sih, tapi terserah teman-teman. Oke, ini yang terakhir banget. Ini materi diare. Diare itu berarti kebalikannya dari konstipasi. Yang konstipasi itu awalnya BAB sebulan sekali, seminggu sekali, mungkin nggak pernah. Ini diare sehari bisa 3 kali. Nah, jadi frekuensi BAB di diare itu meningkat drastis, terus konsistensi tinjanya tuh malah lebih cair dari tinja normal gitu. Nah, kenapa? Karena biasanya tuh ada retensi cairan dalam usus, jadi usus yang harus menyerap air malah nggak bisa menyerap air, jadi tinjanya terlalu cair. Kemudian bisa juga disebabkan oleh obat, gangguan mobilitas usus, infeksi dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya diare itu ada ketidakseimbangan antara absorpsi air dengan filtrasinya. Gitu. Nah, ini sampai aja, jadi jenis diare itu ada yang ada yang sifat, ada yang penyebab. Tapi nanti yang akut dan kronis itu juga bakal dibahas di belakang. Terus gejalanya ya umum, mual muntah, demam. Demam itu kalau misalnya ada infeksi yang bukan karena bentuk pertahanan tubuh dan sering BAB tapi tidak berdarah. Oke, ini juga mirip sama yang konstipasi. Jadi farmakologi tubuh berupa pengaturan diet, olahraga, pola hidup dan sebagainya. Jadi hidup sehat untuk menghindari diare. Terus untuk farmakologi ini tuh nanti aku bakal bahas algoritma tadi. Jadi farmakologi itu dibagi jadi 2 obatnya, ada yang simptomatis, ada yang kuratif. Simptomatis itu berarti apa ya? Kayak diare tapi cuman yang itu cuma berupa gejala, entah itu mual, muntah, sakit perut, BAB-nya terlalu sering. Tapi kalau kuratif itu untuk mengatasi gejala yang sudah sampai ke sistemik. Misalnya dia sampai demam atau sebagainya yang menandakan dia terinfeksi mikroba. Nah, makanya di sini algoritma terapinya dibagi jadi 2 berdasarkan lama waktunya ya, jadi akut dan kronis. Kalau akut itu dalam waktu singkat biasanya cuma 1-3 hari aja. Nah, diare akut ini dibagi lagi jadi 2. Kalau misalnya dia nggak demam, berarti kan kemungkinan besar dia nggak ada infeksi. Makanya kita kasih aja terapi simptomatis. Entah itu dengan penggantian cairan atau terapi di penoksilat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada demam, kita tambahin, harus kita cek dulu apakah ada parasit di darah gitu, atau di tinja. Kalau misalnya nggak ada, ya udah berarti balik ke simptomatis. Kalau ada, berarti kita harus tambahin terapi kuratif. Itu prinsipnya. Sama dengan sebenarnya mirip dengan kronis, tapi kalau kronis ini biasanya didiagnosis dulu gitu. Kalau misalnya didiagnosis ternyata ada penyebab spesifik, kita kasih penyebab spesifiknya itu aja. Oke. Nah, ini ada jenis diare yang paling sering dipakai. Ini anti semua, kayak anti mortalitas, adsorben, anti dan antibiotik. Antibiotik itu yang kuratif sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada anti mortalitas, namanya anti motil itu bergerakan. Jadi lebih ke mencegah transit isi usus, pergerakan dari isi usus gitu. Nah, terus dia juga meningkatkan kapasitas dari usus. Jadi bisa menampung lebih banyak. Nah, contohnya yang umum itu adalah loperamid dan hidroksilan. Itu.
Terus yang kedua itu ada absorben. Nah, kalau absorben ini lebih ke absorpsi dari nutrien, obat atau toksin, tapi sebenarnya mekanisme itu kayak kurang khas. Contohnya tuh kayak kaolin, polikarbonil, atau klorид dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada anti sekretory. Sekret berarti kan kayak misalkan sekret sesuatu harusnya selesai ya. nekat atau menghalangi aliran Cuma dari cairan ke usus. nggak kedengeran ya. Biar si jadinya tuh nggak makin cair gitu. Nah, contohnya adalah bismut substansial. Kemudian yang terakhir antibiotik ini hormon. Jadi untuk mengatasi infeksi kalau misalnya dia merupakan diare spesifik gitu. Lain-lainnya tambahan misalnya kayak laktase dan lactobacillus untuk bikin karbohidrat dan meningkatkan mikroflora juga. Oh, udah selesai. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin masih ada karena masih ada waktu, mungkin kalau ada yang mau nanya, aku persilakan. Belum kedengeran azan sih tapi tidak apa. Sebenarnya sampai jam 12.30 tapi ini. Gimana nih teman-teman semua? Ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman yang mungkin masih dibingungin tadi atau masih kurang jelas atau gimana? Udah bang semua belum? Kalau udah coba jempolnya mana? Naik dua dong, naik dua. Dua-duanya dong. Oke. Nah mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Tapi mungkin kalau nanti misal ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanyain aja ke Kak Elsa, nanti kontaknya dibagi lewat grup angkatan gitu. Oke, nah sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Pada panitia yang bertugas, dipersilakan. Teman-teman mungkin bisa yang bagian ini bisa agak merapat ya. Oke, kita hitungnya teman-teman. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terakhir ada gaya apa? Ya, Pak. Juga, ya juga. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke. Maka berakhirlah dokumentasi, maka berakhirlah sesi course kita farmakologi oleh Kak Elisa pada sehari ini.
Saya selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman hafalnya.